Mountaineers punya sobat. Apa sih? Kembali lagi bersama kami di Lewat Jam Malam. Mountaineers punya sobat. Kali ini kita akan membahas yang kalian tunggu-tunggu setiap Kamis malam. Malah nggak tahu, kita tetap lanjutkan. Di Lewat Jam Malam kali ini kita akan membacakan beberapa cerita yang sudah kami kumpulkan dari kami kumpulkan dari penggemar kami. Oke. Yang pertama, saya dapat signal dari dia. Jadi sebelum dibaca, alangkah baiknya untuk penggemar baru tahu siapa kita sebetulnya. Dimulai dari sini. Nama saya Abel. Nama saya Andres J. Thompson. Dan saya Jeremiah Thompson. Kami ikan. Teman-teman, cerita pertama berasal dari inisialnya C. Dia nggak pingin disebutin namanya, tapi si Cika ini rada ini. Apa sih? Oke, teman-teman, yang pertama kita dapat dari seseorang yang berinisial C. Namanya Cika. Oke. Dia ceritanya kayak gini. Jadi Alcoholic Mountaineers dari kecil itu aku sudah lihat yang kayak gitu-gitu. Nah, maksud dia gitu-gitu kalian pasti udah tahu kan. Yang samar-samar lembut gitu, ya. Pertama sadarnya pas SD. Nengok ke jendela yang nembus ke gudang, kok banyak orang. Jadi dia nengok ke jendela kelasnya nih. Mungkin sebelah kelasnya itu ada gudang gitu kan. Terus dilihat kok banyak orang. Dia nanya sama bu gurunya, kenapa di gudang rame? Kenapa di gudang rame, Bu? Terus gurunya bilang, rame? Enggak kok, sepi. Nah, di situ katanya dia belum bisa bedain. Ya, dia belum bisa bedain. Ternyata yang dia lihat itu adalah makhluk tak kasat mata atau makhluk lembut-lembut nikmat. Ya. Jadi sampai situ. Terus ada satu lagi katanya, dia punya temen cewek kalau kemana-mana selalu nemenin dia dan bantuin dia untuk milih-milih barang gitu. Berarti dia mulai bisa ngeliatnya dari SD itu. Dia ngerasa mulai bisa ngeliatnya dari dia ngeliat di cermin itu. Iya, mulai dari jendela itu katanya. Itu yang kejadian pertama kali. Ya sementara kita anggap hantu lah ya. Iya. Sementara analisa kita hantu ya. Yang menarik sebetulnya cerita kedua sih, yang ini teman cewek itu. Ini orang yang sama. Cewek kan dia. Dia punya teman cewek, bantu ngirimin baju. Sampai sekarang dia masih anu gak? Katanya sampai sekarang teman ceweknya tuh. Itu lebih ke skizofrenia gak sih? Iya, kayak lebih ke skizofrenia. Yang kayak di film apa namanya? Beautiful Mind. Beautiful Mind. Yang profesor itu, yang katanya dia itu si profesor ini kan katanya dia punya teman biasa kalau di dormitory kampus itu apa sih? Kamar. Ya teman sekamar. Roommate gitu. Iya roommate. Rupanya kan nggak ada kan. Dia ngaku-ngaku punya roommate, rupanya dicek dari data-data dormitorynya itu nggak ada. Nah, sekarang gini, yang ceritanya dia nganggap temannya itu manusia atau dia nganggapnya sudah hantu gitu loh. Dia nganggapnya makhluk halus sih. Nah, Dia secara sadar gitu menganggap teman yang ngebantuin dia itu makhluk halus. itu bedanya di situ. Kalau misalnya yang profesor dia kan anggapnya kan ini kan makhluk nyata banget kan, manusia kayak gitu loh. Iya. Dia nganggapnya emang seril itu kayak gitu loh.
Tapi ini dia bisa ngeliat wujudnya itu nggak, kayak wujudnya itu bentuknya betul-betul kayak makhluk halus gitu, yang kayak nemenin dia kemana-mana. Dia katanya ngeliatnya wujudnya kayak orang gitu, tapi dia memang merasa bahwa itu hantu gitu loh. Karena cuma orang lain aja yang cuma dia aja yang bisa ngeliat si ini, yang bisa ngeliat dan bisa merasakan kehadiran si ini. Kira-kira bajunya ganti-ganti nggak ya? Ceweknya. Nah, itu kayak kasusnya kita harus dalamin lagi. Telepon aja deh sekarang. Seriusan? Gak diangkat. Iya. Ini mana ya? Telepon lagi. Udah. Gak usah. Tapi kalau menurutku ya, si Cika ini kayaknya kasusnya sebetulnya sama dengan Profesor siapa John Nash itu, sama-sama skizofrenia. Cuma dia persepsinya aja beda. Si John Nash ini betul-betul nganggap itu teman, kayak temannya itu kayak ya betul-betul manusia lah orang. Cuma dia nganggapnya makhluk halus. Dia cuma beda persepsi aja sama si John Nash. Tapi mungkin kasusnya penyakit yang diderita itu sama. Tapi skizofrenia tuh maksudnya dia bisa ngelihat yang banyak sosok manusia yang lain kayak gitu yang cuma dia bisa melihat, atau cuma satu sosok ini aja? Oh dia kan cuma satu ini aja kan? Yang dijelasin. Tapi dia yang di gudang itu dia kayak ngeliat banyak orang gitu. Jadi mirip-mirip juga kan sama Nes. Dia ngeliat kayak beberapa orang gitu. Padahal sebetulnya memang beberapa orang itu juga nggak ada juga. Jangan-jangan Profesor Nes tuh indigo deh kayaknya. Itu bisa jadi ya. Jadi Bisa jadi Nash-nya itu yang indigo dan dia itu juga sama-sama indigo. Jadi ya maksudnya sama-sama mereka berdua ini ngalami hal-hal makhluk halus gitu loh. Jadi bukan dia yang skizofrenia sama seperti Profesor John Nash itu. Dan secara mungkin dijelasin secara kedokteran kayak gitu jatuhnya skizofrenia, Iya. bukan indigo. Iya, berarti skizofrenia ini siapa tahu ya? Siapa tahu di dalam ilmu spiritualan itu adalah sebetulnya indigo. Dan indigo ini dalam ilmiah itu sebetulnya skizofrenia. Iya. Mungkin nanti teman-teman kalau ada yang paham lebih lanjut mengenai skizofrenia mungkin bisa memulai diskusi di kolom komentar. Komentar. Komandarum. Yes. Jadi itu. Apa lagi ya aku mau ngomong tadi? Berarti kalau misalnya itu si Profesor Ness itu indigo, dia cukup ekstrim juga loh indigonya. Indigonya sampai kayak dia bekerja sama salah satu kayak instansi itu bukan sih sih. Iya, instansi kayak yang rahasia gitu kan. Terus kayak benar-benar sampai deep gitu loh, sampai kayak menyelesaikan kasus yang kayak Sebetulnya ada sih. Ya sebetulnya ada. Kalau misalnya itu indigo dan itu sebetulnya setan atau apa, berarti kan gila juga dibawa pikirannya sampai sejauh itu. Entah kenapa setannya berurusan dengan perang dingin juga gitu. Iya. Ngurusin juga gitu. Atau mungkin setannya ingin dia membuang-buang waktunya dia. Dia kan sebetulnya profesor yang betul-betul bisa dibilang ya ilmunya berharga gitu lah. Mungkin dia kontribusinya ke society bisa lebih banyak lagi kalau misalkan dia nggak terbuang-buang waktunya oleh melakukan misi-misi perang dingin yang sebetulnya nggak ada itu. Itu bisa juga. Tapi kayak tegang gitu. Berarti mau kusimpulkan cara menyembuhkan skizofrenia itu tinggal bawa dukun lah, tutup mata batin nih. Dukun emang bisa nutup mata batin. Tutup mata batin bisa. Berarti nggak hanya buka aja. Iya, nggak cuma buka. Nggak cuma buka aja. Tapi ada sih beberapa orang yang iseng-iseng, aku bisa buka mata batin. Terus pas menutupnya mereka nggak bisa. Nah itu teman papaku ada yang kayak gitu. Jadi dulu pengalamannya pas papaku pas masih kerja di Kalimantan Selatan kan. Jadi papaku tinggalnya di Banjarmasin, tapi tempatnya dia kerja di Playhari, tempat tambang gitu. Nah, jadi sering bolak-balik Banjarmasin Playhari kayak gitu loh. Dia dengan temannya ini.
Nah, terus waktu itu mereka langganan biasanya di warung rawon kalau nggak salah. Warung rawon itu pokoknya di situ ada beberapa warung jualan rawon juga. Tapi yang paling rame cuman di situ aja. Cuma di tempat itu terus ada ciri khasnya dia itu di depan warungnya ada pohon yang gede banget kayak gitu loh. Kurang tahu pohon apa yang pasti pohon gede banget kayak gitu. Itu temannya papaku pas datang situ dengan papaku pertama kali ya datang ke situ, dia ngomong ke papaku di pohon itu ada genderuwo. Genderuwo itu katanya kayak apa sih namanya, pengharisnya kayak gitu. Pengharis untuk orang warungnya. Nah terus habis itu papaku yang nggak apa-apa, ngeliatnya cuma pohon kosong kayak gitu aja kan. Terus ditawarin teman papaku ini mau dibuka mata batinnya kayak gitu. Wih mau kan papaku kan, tapi nggak bisa dibalikin. Mikir-mikir papaku ya, mau mikir kalau misalnya dia papaku kan cuma mau sekedar untuk melihat aja kan, melihat kayak gimana sih bentuknya itu seperti apa kayak gitu. Tapi kalau misalnya nggak ditutup ya ada ngeri juga, misalnya tidur ada hantu gantung diri kayak gitu ya. Ada ngeri juga gitu. Ya kira nggak mau papaku. Tapi genderuwonya itu yang punya warung ini yang ngundang. Katanya yang punya warung ini tinggalnya di pohon gede itu. Wah, genderuwo bisa juga dia ngarisin warungnya. Kurang tahu lah. Ya setan apa aja mungkin bisa ya. Bukan ahli kesehatan gitu. Ada juga salah satu warung di dekat tempat tinggalku dulu. Dia itu katanya pakai penglaris kan. Padahal makannya nggak enak tuh. Begitu enak. Dia jual semacam nasi 3.000-an, bisa bungkus atau bisa pakai piring makan di situ. Itu kayak dikit banget dan memang lauknya nggak segitu enak. Ada sarden, ada apa, rada bau gimana gitu. Terus tapi ramai banget di situ. Bahkan orang sampai rela ngantri-ngantri gitu loh. Cuman beli kayak gitu, bukan kayak gitu doang sih. Cuman ya kalau kayak gitu rasanya kayak nggak worth it gitu loh untuk sampai ngantri panjang-panjang gitu. Cuman ternyata suatu hari aku diceritain sama pembantuku dulu tuh kayak bisa ngeliat ini kan, dia lihat yang hal-hal gaib gitu kan. Terus dia katanya pernah diliatin pas dia coba ke pembantu sama sesama kayak yang punya warung gitu, kayak punya pembantu juga kan. Biasanya kayak berteman gitu, bergosip kayak gitu. Nah pas dibawa kayak ke belakang gitu, ke dapurnya tuh katanya kayak ada tuyul gitu kayak ngejilatin makanannya. Oh iya, itu memang sering ada kasus yang sama juga kayak gitu. Iya kayak dijilatin gitu makanannya. Itu makanannya atau piringnya? Wah, aku kurang tahu ya detailnya. Pokoknya kayak dia bilangnya sih pas itu dijilatin makan. Dia nggak bilang ngejilatin makan sih. Pokoknya ngejilatin gitu lah. Entah piring atau makanannya langsung dijilatin gitu. Beli gue. Aku ada yang satu lagi yang aku tahu mengenai penglaris itu. Jadi dulu pas aku pernah kerja di Sampit juga kan. Pas aku kerja di sana itu ada bakso. Bakso ini pokoknya rame terus kayak gitu loh. Bakso dia di pinggir jalan kayak gitu ya. Tapi entah kenapa ya rame banget di situ. Pokoknya crowded banget lah di tempat itu. Dan setiap ada ibu-ibu bawa bayi kayak gitu, bayinya pasti nangis di tempat bakso itu. Jadi kalau misalnya bawa bayi ya pasti nangis di situ. Pernah waktu itu datengin orang yang bisa ngeliat ya. Orang yang bisa ngeliat pas dia datangin siapa? Ya si orang yang bisa ngeliat ini. Oh karena dia mau makan ya? Entah tujuannya mau makan atau tujuannya mau ngetes sebetulnya kenapa ya. Soalnya rada mencurigakan mungkin bagi dia kan. Nah pas datang situ dia ngeliat ternyata tiap bakso-bakso itu ada pocong yang ngasih liur kayak gini. Jadi setiap bakso-bakso itu diliurin pocongnya tuh katanya. Semenjak itu beritanya nyebar kan jadinya kan. Akhirnya tutup bakso itu. Rupanya kekuatan setan nggak mampu juga ya membendung kekuatan media. Kekuatan massa tuh. Kalau rakyat sudah berkumpul, Maksudnya ya suatu hati.
aku misalnya sudah makan bakso di situ ya, dan mungkin gue rasa awalnya enak, tapi setelah dibilang dilurin pocong ya rada jijik. Dia ngomong di pocong itu cerita ke temennya atau dia kayak ngomong di depan orang-orang yang makan di situ, ini dilurin pocong ini. Kayaknya ngomong ke temannya deh. Kayaknya kayak gitu deh, mungkin Ngomong ke temannya tapi kayak meluas gitu. menyebar gitu lah gitu kayaknya. Mau bahas mengenai tindihan. Jadi ini kalau tindihan, aku sering sih ngalamin yang namanya tindihan ini. Tapi dari beberapa tindihan yang ku alamin itu kayak ada beberapa tindihan yang mimpinya menurutku cukup berkesan lah di sampai sekarang aku masih bisa ingat kayak gitu loh mimpinya. Dan itu rata-rata mimpinya horor semua. Jadi yang pertama kali aku ngerasain tindihan itu pas kelas 3 SMP. Itu kejadiannya lagi latihan dasar kepemimpinan di SMA aku. Nah, kemudian aku di situ kan karena sudah jadi senior, itu jadi kayak semacam pengawasnya mereka lah. Nah, aku waktu itu tidur di kelas, jadi aku nyusun kursi kayak gitu kan untuk buat tempat tidur. Habis itu tidur di kursi itu. Yang pasti pas aku tidur, aku mimpi itu aku lagi ada di lapangan tenis. Nah, di lapangan tenis, terus aku ngeliat di belakangku itu ada orang-orang pakai kostum hantu. Ada beberapa orang pakai kostum hantu kayak gitu loh. Dan itu mereka kayak nakut-nakutin aku. Tapi suaranya ya ada suara manusia kayak gitu lah, nakut-nakutinnya. Nah, terus habis itu pas aku ngeliat kayak gitu, ya udah aku pura-pura lari kayak gitu kan. Pura-pura lari terus sambil ketawa-ketawa kayak gitu akunya. Terus habis itu tiba-tiba suara di belakang tuh berubah. Jadi suaranya rada ngeri kayak gitu kan, jadi kan suara setan kayak gitu. Nah, pas aku toleh ke belakang, semua orang itu sudah jadi setan-setan semua. Jadi yang awalnya pakai kostum tuh udah jadi setan betulan kayak gitu loh. Nah, dari situ aku sadar nih mimpi kan. Ya udah akhirnya aku berusaha untuk bangun kan, berusaha ya tahu mimpi lah ini. Terus habis itu pas berusaha untuk bangun ya ketahan itu ya tindihan tadi itu. Kayak seolah kayak ada yang nahan kayak gitu kan. Dan akhirnya pas bisa bangkit kayak gitu, wih itu jantung rasanya degupnya kenceng banget. Terus habis itu keringatan kayak gitu rasanya. Ya aku nggak mikir-mikir mengenai mistis dan lain sih, tapi aku mikirnya mungkin kan sama ini kan tindihan kan kayak peredaran darah mungkin kurang lancar kan. Nah, aku lebih mikirnya ke situ. Ya sampai sekarang pun aku misalnya tindihan juga aku masih nganggapnya itu karena peredaran darah yang kurang lancar kayak gitu loh. Tapi aku sebetulnya kayaknya setuju sih sama penelitian ilmiah yang bilang bahwa tindihan itu karena peredaran darah kurang lancar. Soalnya pas pertama kali aku ngalamin tindihan di rumah dia itu karena aku kayak jarang olahraga, jarang olahraga, terus tiba-tiba olahraga gitu. Biasanya kalau ada fenomena yang dibilang ketindihan lah ya, tapi dari penelitian ilmiahnya itu gara-gara peredaran darah kurang lancar atau ya hal yang berhubungan dengan fisik yang nyata gitu kan. Tapi masalah fenomena ketindihan ini yang diceritakan orang-orang selalu berhubungan dengan ada mimpi horornya dulu. Aku jadi kepikiran, pernah nggak sih orang ketindihan tapi nggak mimpi apa-apa, cuma pas dia bangun itu, pas dia berusaha bangun dia kayak pause gitu aja. Itu aku pernah. Awak itu ketindihan, kayak aku pernah cerita ke kamu deh dia. Jadi aku ketindihannya beberapa kali tuh di malam yang sama kayak gitu. Pokoknya sampai jam 4 pagi aku ketindihan. Itu aku bahkan sampai gak ingat mimpinya apa loh. Soalnya aku misalnya mimpi horor aku pasti ingat kan, pasti pertahanan banget kayak gitu loh. Ini pasti kayak cuman flash kayak gitu, tapi kayak gitu loh. Nah, bangun kayak gitu, tidur lagi, balik lagi kayak gitu lagi. Itu sampai jam 4 subuh kan, aku ketindihan kayak gitu terus. Dan itu aku rasanya kesel banget rasanya. Ya, kalau misalnya betulan setan yang ganggu ya, pikirku ya udahlah jangan lah kayak gitu lah. Aku sudah doa juga pikirku sebelum tidur. Ya akhirnya setelah jam 4 tuh aku bawa tidur lagi ya, untungnya nyenyak terus akhirnya tidurnya sampai jam 9 belum akhirnya. Tapi baru-baru ini ya, kemarin pas aku teleponan dan papaku,
dia juga ngalamin tindian juga berkali-kali, tapi kok papaku mikirnya itu memang diganggu katanya. Itu tindiannya jadi rada parah sih. Papaku sampai sekarang nggak bilang mimpinya apa ya, mungkin karena sudah rada lupa atau rada kurang jelas mimpinya ya. Tapi pas tindian tuh pokoknya kan papa mamaku tidurnya sampingan kan. Nah sama papaku tindian tuh itu papaku teriak sampai ngomong tolong bangunin aku kayak gitu. Jadi mamaku yang bangunin setiap papaku tindian tuh. Kan biasanya orang tindian itu triknya supaya nggak tindian lagi bantalnya dibalik kan. Jadi soalnya biasanya bantal yang kita tidur ini panas kayak gitu loh. Nah itu dibalik supaya untuk dingin lagi, mungkin kayak untuk biar relax kayak gitu kan. Nah itu entah kenapa papaku berkali-kali dan papaku yakin tuh kayaknya diganggu oleh setan kayak gitu loh. Ya papaku pun habis tindihan itu pun selesai tindihan berkali-kali gitu ya. Papaku pas bangun ngomong kayak gini, ini diganggu aku nih, gak jelas ini udah kayak gitu percayanya. Terus oh ya ada papaku ada sempat ngomong juga, ini yang ganggu ada di rumah ini kok. Orang ngomong kayak gitu papaku. Rumah di Palangkaraya. Di Medan itu kan, papaku tinggal di Medan kan. Oh sekarang di Medan? Iya sekarang di Medan. Lanjut ke tindian lagi ya. Pas aku SMA yang ingat, ini sebetulnya kejadian horornya bukan pas tindihannya sih, tapi pas setelah tindihannya sih. Jadi aku waktu itu mimpi tindihanku jadi aku lagi jalan di depan kelasku dengan temanku berdua, terus lagi jalan kayak gitu, tiba-tiba jalan kami semakin miring kayak gitu, semakin miring, tiba-tiba jatuh kayak gini kan, jatuh kayak gini, habis itu ya udah nggak jelas, tiba-tiba scene-nya berubah kayak gitu loh, scene-nya berubah jadi aku lagi jalan dengan temanku, teman SMP ku, cewek dia ini, itu kami lagi jalan di belakang panggung kami nyebutnya. Jadi di SMP kami itu ada panggung besar kayak gitu loh. Nah kami lagi jalan di belakang panggung gitu. Terus habis itu pas lagi jalan, itu tiba-tiba temanku berhenti, habis itu nunjuk ke pojokan. Terus dia ngomong, di situ loh ada hantu katanya. Terus habis itu aku jawab, oh nggak ada apa-apa. Oh ya kamu kan memang bisa ngeliat hantu ya. Nah aku ngomong kayak gitu ke dia. Soalnya memang teman gue yang SMP ini memang aslinya memang bisa ngeliat hantu dia. Nah tiba-tiba ya udah aku ngerasa, wih Indian nih kayak gitu. Ya kayak berusaha untuk bangun ya susah banget kayak gitu kan. Terus habis itu pas akhirnya berhasil bangun kayak gitu, sama deg-degan terus keringetan kayak gitu. Nah setelah itu aku ngerasa betul-betul kayak panas banget kayak gitu loh. Keringetan gobes kayak gitu kan. Mau Palangkaraya kan memang panas kan. Terus kulihat juga kipas angin gue juga nggak ada di depanku kan, di maling temenku. Nah terus tiba-tiba jadi gini, posisi tempat tidurku di asrama itu ngadapnya ke jendela kayak gitu loh. Nah jadi kelihatan kalau misalnya ada orang yang lalu lalang di jendela itu. Nah pas aku bangun itu aku dengar ada suara langkah sepatu kayak lari kayak gitu loh. Tak 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 tak, blar, buka pintu dari selasar ke asrama itu loh. Itu tiba-tiba kebuka kayak gitu. Wih, kaget aku kan, baru ingat belum doa kan. Akhirnya ya aku coba untuk doa, ya aku bawa tidur lagi lah. Dan kondisi nggak pakai kipas angin, panas. Tapi kalau misalkan suaranya itu kamu dengar secara fisik, masa nggak ada orang yang lewat betulan gitu? Ya itu anehnya, betulan nggak ada kelihatan apa-apa, kayak Terus kosong gitu aja. kamu tanya-tanyakan ke teman-temanmu? Aku besoknya nanya-nanyain kan, dan kebetulan kayaknya yang aku tanyain memang Masalah kalau sampai semua pintu kebuka gitu kan, otomatis kan kayak rada keras gitu. Nah ya Nggak ada yang denger. maksudnya kami pun mungkin kalau bisa ada gempa bisa meninggal sama-sama di asrama kayak gitu. Tapi masalahnya gini, aku memang nggak nanya ke semua temanku di asrama ya, tapi aku nanya beberapa yang aku tanya memang mereka posisinya lagi tidur semua. Jadi nggak tahu apa-apa mengenai hal itu. Tapi kamu nggak ada berusaha ngecek pintunya betulan terbuka atau enggak? Aku memang waktu itu posisiku takut sih, karena mungkin oleh kebawa efek habis tindihan kayak gitu ya, dan mikirnya horor kayak gitu loh. Dan waktu itu aku gak mau meriksa lebih lanjut lah, mending aku bawa doa terus tidur aja. Tapi kalau kita misalnya pikir pakai logika, rada aneh nggak sih anak di asrama itu kayak tiba-tiba lari ke pintu asrama. Itu pintu asramanya ini gimana sih posisinya? Kayak bingung gitu. Jadi ini ini depanku ya katanya. Ini depanku.
terus di sini ada dipan lagi, jendela tuh di sini. Nah, jadi kelihatan gitu loh kalau misalnya ada orang lewat di situ. Nah, pintunya itu di ujung jendelanya nih. Kalau daerah sana apa? Daerah Selasar itu? Nah, daerah Selasar tuh ujungnya WC. WC ya? Iya. Masuk akal sih. Bisa aja sih kayak orang malam-malam ke WC dan dia sebetulnya kayak kena ganggu gitu. Sebetulnya gini, temenku dulu biasanya kalau misalnya ke WC malam-malam nih, baliknya lari biasanya. Sudah biasa kayak gitu. Tapi maksudnya kalau misalnya ada mereka ya, aku harusnya ngeliat pasti loh, ada orang di jendela itu. Iya, jendelanya kan harusnya kelihatan. Sebetulnya kejadian orang lari terus buka pintu kayak gitu, itu ya sudah biasa lah maksudnya di asrama tuh. Ya nggak semua anak asrama pemberani ya maksudnya gitu ya. Jadi ya mereka kalau misalnya WC memang seringnya lari kayak gitu lah. Atau baliknya juga seringnya lari kayak gitu. Tapi ya yang jadi masalah memang aku nggak ngeliat ada apa-apa dari jendela itu. Tapi ada langkah kaki aja. Kedengaran langkah kakinya juga kayak pakai sepatu gitu. Iya, kan tahu sepatu pantofel kan? Nah itu kalau sementara kalau misal malam-malam gitu anak-anak pakai apa biasanya? Ya nggak pakai sepatu lah, pakai kaki kosong gini aja. Iya. Ngapain ke WC pakai sepatu? Enggak, paling nggak pakai sandal. Lu sandal Nippon sore kayak gimana sih? Iya. Malah kayak rada karet yang gini. Iya. Atau nggak bisa jadi begitu dia nyampe depan jendela, dia nunduk biar nggak kelihatan di jendela, biar dia nggak kelihatan mukanya, biar dia nggak kelihatan kayak penakutnya. Iya juga ya, mungkin bisa kayak gitu ya. Ya mungkin Tapi pakai pantofel bah. Itu yang menambah kecurigaan gue. Mungkin bisa juga kalau misalnya dia pakai pantofel, soalnya kadang kan juga males nyari sandal segala gitu ya. Soalnya nggak semua anak juga punya sandal kayak gitu kan. Ya paling dia pakai yang apa ada di dekat dipannya aja. Iya sih, itu bisa juga. Langsung dipakai kayak slip on gitu ya. Berarti sama ini bukan kejadian horor guys. atau bisa aja kayak kamu kan baru bangun karena ketindihan tuh. Terus ya karena kamu aja kayak gini masih rada-rada puyeng gitu atau gimana. Jadi seolah kayak nggak ada orang, padahal tuh sebetulnya orang kayak lari cukup kenceng gitu. Tapi kalau itu aku rada kurang percaya deh. Maksudnya aku merasa ya betul-betul cukup jelas aku ngeliatnya, cukup sadar kayak gitu untuk lihat ada orang dengan nggak ada orang. Tapi di antara kalian ini belum pernah ada yang kesurupan kan? Kalau aku pernah sih ngalamin, bisa dibilang pengalaman hampir kesurupan ya. Jadi waktu itu pas SMP, aku lupa kelas berapa. Seriusan? Jadi pas SMP itu aku memang agak penakut sih orangnya. Kok mau lemah jiwa gitu? Dulu. Sekarang Sekarang ya udah kebal banget. Terus Jadi dulu pas SMP kan aku agak penakut. Jadi pas waktu itu kalau nggak salah abangku, mamaku sama papaku, pokoknya tiga-tiganya udah kemana ya? Jalan-jalan keluar gitu deh kayak. Sedangkan aku ada tugas ngerjain di rumah sendirian. Jadi waktu itu pas ngerjakan tugas di depan komputer nih kan, ngerjain tugas belum ngerjain, terus tiba-tiba aku kayak ngerasa merinding aja gitu loh, kayak takut gitu kan. Bulu kuduk berdiri. Nah iya. sebetulnya aku pernah ngerasain itu, tapi lanjut nanti aku cerita. Abis itu lama-lama aku kayak kok ini rasa ketakutannya kayak makin meningkat gitu. Ya aku berusaha aja lah kayak menolak dari segi kepercayaanku, ya aku tolak aja dalam nama Tuhan Yesus kan. Aku tolak aja rasa ketakutan itu. Tapi kok tetap aja gitu loh. Aku ya memang posisinya waktu itu orang yang penakut pada saat SMP itu, lama-lama ya makin takut. Akhirnya aku memutuskan untuk nyanyi lagu rohani. Aku nyanyi lagu rohani masih di depan komputer tuh, masih posisinya ya mau mengerjakan tugas, tapi aku memutuskan untuk menghilangkan rasa ketakutan itu. Aku nyanyi lagu rohani. Pas nyanyi ini, pikiranku makin lama kayak makin penuh Pikiranku makin lama makin penuh. Terus lama-lama aku juga kayak kepalanya kayak rada makin panas gitu loh. Dan makin lama makin klimaks itu, kayak mataku lama-lama ngeliat ke atas gitu loh. Habis itu tiba-tiba ini aku yakinnya sampai sekarang mujizat sih. Mujizat tiba-tiba pas kayak udah betul-betul hampir klimaks banget, mataku udah ngeliat ke atas gini, tiba-tiba hilang semua.
betul-betul hilang semua dan aku kayak biasa aja gitu. What the heck, kayak betul-betul gak ngalamin apa-apa. Terus abis itu ya, sejak saat itu aku bersyukur banget sih. Aku kayak ngerasa Tuhan itu kayak betul-betul sayang sama aku gitu loh. Kayak Tuhan gak akan membiarkan diriku ini dikuasai oleh roh-roh lain gitu. Tapi syukurnya sejak SMA aku udah mendingan sih. Aku udah gak penakut lagi. Tapi yang paling bikin aku kebal oleh rasa takut itu sejak kuliah sih sejujurnya. Jadi kuliah itu, nah ini mungkin tips-tips untuk melawan ketakutan ya. Sejak kuliah itu aku mulai main The Witcher 3 kan. Nah di gamenya ini, The Witcher 3 ini memang banyak ngelawan monster-monster dan banyak ngelawan hantu-hantu gitu. Dan wujudnya menurutku ya lumayan serem juga. Entah kenapa itu menurutku menurutku itu game ini bisa membantu bikin kita itu kayak semakin kebal gitu loh dengan wujud-wujud yang seram-seram dan hawa-hawa yang mistis-mistis segala macam. Tapi ya ini mungkin sugestiku aja, tapi ya I don't know. Ya sekarang aku buktinya udah lumayan kebal dengan rasa takut dan segala macam. Gitu sih ceritaku. Kalau dari aku ya, aku sampai sekarang masih bingung sih mau dianggap itu pengalaman menuju kerasukan atau apa. Tapi ya mungkin rada mirip kayak gitu. Jadi gini kejadiannya, aku waktu itu aku kan ikut pramuka dulu pas SMA itu, dan teman-temanku jadi ke hutan di belakang kelas. Jadi sekolah kami itu kan memang dikelilingi hutan kan. Nah di belakang kelasnya itu kami datang ke hutannya itu maunya untuk nebangin pohon-pohonnya, terus buka lahan untuk kemah kayak gitu loh. Jadi waktu itu mau ngadain lomba pramuka di sekolah kami, tapi takut karena pesertanya kebanyakan jadi harus disediain tempat kemah lagi kayak gitu loh. Jadi rencananya kami mau nebas hutan di belakang kelas itu untuk bangun lahan kemah kayak gitu kan. Nah terus habis itu ya mulailah ada motong beberapa kayak gitu lah, beberapa pohonnya, dan nggak pakai permisi segala kayak gitu. Nah dan waktu itu juga kami kan ditemanin oleh guru pembina pramuka kami kan. Terus memang salah satu guru pembina pramuka ini memang cukup peka dengan hal-hal yang gaib kayak gitu. Jadi dia memang sering ada kejadian, sering melihat kayak gitu loh. Nah terus waktu itu pas selesai demam segala, pokoknya selesai ngerjain di belakang, terus kami kan mau masuk ke kelas untuk ikut rapat kayak gitu loh. Nah pas sama balik nih ya kami mulai kayak cerita-cerita horor kayak gitu kan. Terus aku kan dulu kan pernah diceritain beberapa cerita hantu yang oleh guru ini kan. Cerita hantunya itu yang mengenai di sekolah ini kayak gitu loh. Nah jadi pas aku ngobrol-ngobrol kayak gitu, terus aku kayak mulai bilang ke guruku, kalau misalnya ibu ada yang lihat gak sama di belakang tadi bu kayak gitu. Terus itu ya ibu guruku ini ya nunduk bilang ada kayak gitu loh. Terus habis itu di mana bu? Oh bilang kayak gitu kan. Terus habis itu dia tuh matanya ke belakangku, matanya ngeliriknya ke belakangku kayak gitu loh. Terus habis itu ya dia bilang di situ katanya, di situ di belakangku kan. Pas dibilang belakangku itu entah kenapa ya, aku waktu itu posisinya lagi sehat ya, lagi sehat pokoknya lagi anggapannya fit-fitnya kayak gitu lah. Nah setelah dia bilang ada di belakangku itu ya, tiba-tiba aku merinding. Terus habis itu pas jalan ya udah lanjut jalan kan, aku kayak ngabaikan kayak gitu loh. Nah paling cuma bercanda doang kan aku nganggapnya kan. Terus kakiku kayak ada yang ini loh, kayak ada yang ngalir kayak gitu. Ngalirnya dari bawah terus sampai sini itu makin merinding rasanya, makin merindingnya tuh kayak parah banget kayak gitu loh. Nah terus ya itu tiba-tiba aku ini sendiri jadi kayak ada ngelamun rasanya. Itu cuma sama jalan beberapa langkah aja kayak gitu loh, waktunya nggak lama kayak gitu loh. Nah pas sudah sampai sini kan aku kerasa banget di dada waktu itu. Terus habis itu aku kayak ngelawannya kan sudah ada ngelamun tuh lawan gini kayak gitu kan. Ya itu tiba-tiba hilang kayak gitu kan rasanya. Nah udah balik kami rapat. Pas di rapat itu sama itu ya, dari pagi itu badan lu pokoknya lagi rasanya fit banget kayak gitu lah. Pas rapat itu langsung drop banget rasanya, jadi kayak menggigil kayak gimana gitu loh rasanya. Selesai rapat aku pulang, memang pas di asramanya ya memang sakit akunya, jadi sakitnya demam parah kayak gitu.
Sampai akhirnya besoknya aku pulang ke rumah untuk dirawat ya. Terus pas 3 hari kan aku itu kan 3 hari pulang ke rumah. Terus pas balik lagi ngomong-ngomong dengan guru pembina aku kan. Jadi ada kalau yang bisa lihat itu kan si guru yang ibu guru pembina kan. Nah ini bapak guru pembina ini itu cukup bisa dibilang menghandle yang mengenai hal-hal gaib kayak gitu. Nah dia bilang ke aku, pokoknya ditanyain kan kok tiba-tiba sakit kayak gitu. Ya aku bilang demam segini, nggak tahu juga tiba-tiba habis selesai rapat itu tiba-tiba demam. Terus habis itu dia bilang kayaknya kamu ditegur deh oleh yang di hutan kayak gitu katanya. Ditegurnya mungkin ada salah tebang segala kayak gitu. Ya permisi. Ngomong soal itu ya, kalau di Indonesia kan kadang kita mau nebak tuh ada rasa ping harus permisi dulu kan. Nah itu kalau dibandingkan dengan di Barat ataupun misalnya di Amerika, itu kan mereka nggak percaya sebagai besar, kayak nggak percaya dengan spiritual yang kayak misi-misi gitu kan. Terus mereka kan pasti biasa aja loh, mau nebang ya nebang aja gitu kan. Terus menurut kalian mereka ngalamin juga nggak hal yang serupa yang dialamin Abel gitu? Nah itu aku tetap percaya dengan yang dulu guru agama aku pernah bilang, hal-hal yang istilahnya gaib ya. Hal-hal gaib itu bisa terjadi pada kita itu karena kita mengimaninya kayak gitu. Jadi meskipun seolah kita nggak percaya, tapi karena kita terbangun dari budaya Indonesia yang penuh dengan hal-hal seperti itu, jadi otomatis itu ada di dalam bawah sadar kita kayak gitu loh. Jadi kita bisa terpengaruh kayak gitu. Mungkin kalau misalnya orang-orang barat kan ya alam bawah sadar ini memang udah nggak percaya aja gitu kan. Itu kan mungkin Abdul waktu itu terpengaruh oleh guru pembinamu yang perempuan kan. Guru pembinamu yang perempuan itu udah bilang kalau dia ngeliat ada di belakangmu kan. Itu jadi sugestimu mungkin kuat banget waktu itu. Nah itu ya memang tiba-tiba aja kayak gitu bisa merindingnya merambat kayak gitu rasanya. Tapi aku nggak tahu sih itu maksudnya kesurupan atau mau kesurupan atau gimana. Yang pasti ya aneh, aku langsung sakit kayak gitu di malam yang sama. Tapi memang menurutku juga kalau misalnya kesurupan segala ya, itu kayaknya memang pikiran kita deh yang harus kuat melawannya kayak gitu loh. Ya makanya ya orang zaman dulu aja bilangnya jangan ngelamun kan, ntar bisa kesurupan kayak gitu. Ya maksudnya itulah, kalau misalnya kita ngelamun itu anggapannya pikiran kita kan kemana-mana kan, ngambang kayak gitu loh. Jadi kosong kan anggapannya. Sama mungkin rasa ketakutan juga sih. Itu. Soalnya waktu itu pas aku mengalami pengalaman menuju kesurupan itu, hampir kesurupan itu, aku betul-betul pikiranku gak kosong, ya namanya juga sambil mengerjakan tugas kan. Jadi pikiranku betul-betul gak kosong, cuma aku kayak betul-betul dikuasai rasa ketakutanku gitu loh. Jadi ya jadi ya betul-betul malah aku kayak kaget. Jadi betul-betul rasa ketakutanku itu kayak mendominasi apa ya bisa dibilang mental, jiwa, mendominasi istilahnya juga mendominasi ini sih kesadaran. Iya bisa dibilang kayak gitu lah. Oh, tadi kan gara-gara ngomong ceritaku di SMA ya, itu tiba-tiba aku teringat cerita horor di SMA aku. Jadi gini, ini guru gue yang ngalamin sih, tapi ceritanya cukup populer akhirnya di sekolah. Jadi guru kami memang ada beberapa yang peka kayak gitu, bisa ngeliat yang kayak gitu kan. Ini tapi bukan guru pembina pramuka, bukan guru yang sama ya. Nah, jadi waktu itu dia wali kelasnya kelas 10 berapa, 10-3 maksudnya. Wali kelasnya 10-3. Jadi pas dia datang ke situ, ngabsen dia kan. Ngabsen kayak gitu, namanya sudah lengkap semua kayak gitu. Lengkap semua. Terus di absennya itu 23 orang. Nah, dia hitung kan, hitung satu-satu muridnya kayak gitu. Dihitung 24. Nah, terus habis itu dia ngabsenin lagi. Terus habis itu nanya ke ketua kelasnya, ini ini siswanya berapa ya?
23 Bu hadir semua gitu. Bingung kok lagi 24 yang ada di kelas. Terus habis itu dia tuh ngeliat ada anak, salah satu anak ini pakai baju SMA segala juga, rambutnya juga pendek juga cewek. Tapi dia tuh sambil duduk rada senyum-senyum kayak gitu loh, sambil nunduk kayak gini. Kayak seolah kayak mau sembunyi kayak gimana gitu loh. Nah, pas dia ngeliat kayak gitu langsung merinding dia kan. Tahu dia itu setan berarti. Keluar kelas dia habis itu. Keluar kelas kayak berusaha nenangin lagi kayak gitu loh. Nenangin pikirannya segala kayak gitu. Pas masuk kelas lagi, bangku itu kosong ternyata. Jadi akhirnya ya dia tahu. dia bangkunya di mana posisinya? Bangkunya Paling ya, pojok. aku kurang tahu paling pojok atau kayak gimana, pasti di situ memang ada bangku kosong kayak gitu loh. Nah di bangku kosong itu dia ngeliatnya. Ya mungkin wajarnya harusnya di pojokan sih kalau bangku kosong kan. Soalnya nggak mungkin juga kan di tengah-tengah gitu kayak Pojokan ada. belakang kayaknya. Ya itu lah. Ngomong masalah SMA ya, pas aku SMA dulu, jadi itu kan posisinya pas ujian nasional kan. Ujian nasional otomatis biasa lah kalau kita mau ujian kayak gitu, harus bangun pagi segala macam, cepet nih harus ke sekolah kayak gitu kan. Terus ya hari itu hari pertama ujian nasional, ya aku udah pagi banget aku bangun jam 3 atau jam 4 itu pokoknya. Terus aku sampai sekolah tuh aku ingat jam 5, jadi aku paling pertama tuh di sekolah. Kayak bener-bener belum ada siapa-siapa tuh. Terus di sekolahku ini kan udah ini ya, udah tersebar rumor bahwa di lantai 3 tuh di toiletnya tuh kayak ada cewek, kayak ada perempuan gitu, rambut panjang, terus dia kayak sering nangis gitu. Di toiletnya itu sering nangis karena pas itu pernah juga kejadian sama guruku. Jadi ini toilet wanita nih, terus toilet laki-laki sini. Guruku lagi pipis gitu kan di toilet laki-laki, terus tiba-tiba dia dengar suara perempuan nangis. Dia keluar, karena guru kan dia otomatis kayak ada rasa responsibel terhadap muridnya kan. Apa nih? Siapa tahu siswiku nangis gitu kan. Ada kejadian apa? Terus buka pintu, di dalamnya tuh kayak ada 2 bilik lagi gitu loh. 2 bilik lagi, terus bilik pertama dibuka nggak ada. Berarti di sebelahnya. Terus dia coba buka, nggak ada. Tapi pas dia balik, ada cewek di situ. Nah ada cewek di situ, terus itu cerita itu kayak tersebar luas gitu. Terus ya udah, berarti pas aku pagi-pagi jam 5 datang ke sekolah itu, aku sempat lah, namanya orang kan Malaysia pasti terlintas yang kayak horor gitu kan. Nah itu kebetulan aku kelas di lantai 3 lagi. Terus aku kayak apa aku harus tunggu di parkiran aja, tunggu temen-temenku beberapa datang, atau aku langsung aja kali ya ke atas. Terus entah kenapa kayak aku tetap memberanikan diri gitu, langsung aja di atas. Langsung ke atas, naik sampai lantai 3, itu bener-bener kayak belum dihidupin gitu loh, lampunya bener-bener mati semua. Terus sampai di lantai 3, di lantai 3 itu aja yang aku hidupin, lorongnya aku hidupin lampunya. Terus masuk di kelas. Nah posisi kelasku itu kayak gini, ini tangga kan, tangga ke lantai 3. Ini kelasku itu kayak tepat di sebelah kiri tangga gitu. Jadi naik tangga langsung ruangan sebelahnya itu langsung kelasku gitu. Aku masuk situ hidupin lampu, yaudah aku coba kayak biasa aja gitu, biasa. Terus karena ini ya, karena fokusku pada saat itu juga terfokuskan ke belajar ya, persiapan ujian ya. Jadi sampai waktu itu kayak benar terulur sampai jam 7. Orang mulai benar, jam 7 apa setengah 7. Pokoknya ya sekitaran jam segitu loh. Terus orang mulai berdatangan. Terus ya udah aku kayak langsung udah selesai baca segala macam, orang mulai datang. Aku tiba-tiba sadar sendiri, ternyata aku berhasil melalui ini ya, keselaman ini tanpa ada apa-apa loh. Kayak bunyi pun segala macam nggak ada. Jadi nggak ada bunyi, nggak ada apa, nggak ada kayak ini. Terus ya berarti ya kekuatan sugesti itu kayak real gitu loh. Pada saat itu pikiranku kayak terfokuskan di belajar, jadi kayak nggak mikir apa-apa lagi selain pelajaran.
Iya. Jadi aku dulu sempat berpikir kalau misalnya setan-setan tuh kayak aktivitasnya juga sama kayak kita kayak gitu loh. Iya. Kayak mereka belajar ilmu tapi Jadi, balik kayak gitu. kayak dunia paralel gitu ya. Nah, soalnya si ibu guru pembina pramuka aku ini yang bisa ngeliat ini, dia bilang katanya, kan dia kan ngajar lintas minat kimia kan, dan kami anak-anak yang IPS ini ada yang beberapa ikut dia lah, ikut lintas minat kimia dia lah. Nah, ya sambil pas pelajaran waktu itu ya kadang juga sudah mulai penat atau kayak gimana ya ceritanya ke horor-horor kayak gitu loh. Nah itu dia nyeritain katanya memang selama ini dia juga pernah mantau CCTV kayak gitu, ngeliatin CCTV kayak gitu. Ya itu tiap malam itu kayak selalu di lab komputer ini kayak selalu kayak ribut kayak gimana gitu loh. Bukan ribut sih, tapi kayak ada yang gerak selalu kayak gitu loh. Kayak kursinya segala kayak gitu. Dan memang tempat itu tuh kayak jarang dipakai kan lab komputernya kan. Dan itu selalu kalau misalnya habis dipakai betul-betul dibersihin kayak gitu. Tiap datang lagi pasti kotor lagi. Kayak gitu. Dia ceritanya kotornya kayaknya ya oleh aktivitas pas malam itu yang dia lihat di CCTV. Masa hantunya bawa debu dan segala macam juga? Nah itu kurang tahu ya, tapi aku lebih nganggap itu ke fenomena poltergeist. Apa itu? Itu fenomena poltergeist tuh kayak ada energi yang bisa menggerakkan barang-barang kayak gitu loh. Energi dari Ya astral. Oke. Tapi bukan maksud mereka untuk menggerakkan barang itu. Cuman ini aja kan, istilahnya kalau mereka lewat terus kayak kegerak gitu barangnya. Nah, kalau itu aku masih belum tahu detailnya sih. Antara misalnya kita duduk kayak gini aja loh, tiba-tiba itu dari asbak ini tiba-tiba gerak ke sana. Ya itu fenomena poltergeistnya. Mungkin hantunya mau ganggu kita kayak gitu. Tapi karena energi ketuhanan kita kuat di sini, aman gitu. Amin. Iya bajingan. Oke teman-teman, mungkin untuk kali ini segini dulu cerita dari kami. Kalau teman-teman punya cerita-cerita horor lain, mungkin bisa kirimkan ke kami. Nanti kami akan bahas di sini dan kami akan berikan analisa terhadap cerita teman-teman itu. Emailnya ada di deskripsi. Saya Abel. Saya Desji Thompson. Dan saya Jeremiah Thompson. Terima kasih atas kehadirannya di Lewat Jam Malam.